Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukoma, saya dari kelompok 7. Saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu metode pemeriksaan lanjut yang berjudul High Performance Time Layer Chromatography ataupun HPTLC. Subbab yang akan saya bahas pada tugas ini yaitu pendahuluan yang pertama, yaitu apa sih itu HPTLC? Yang kedua adalah prinsip kerja dari HPTLC, kemudian fase diam dan fase gerak pada HPTLC, dan contoh kasus pada metode HPTLC ini. HPTLC ataupun High Performance Layer Chromatography itu disebut juga dengan kromatografi lapis tipis kinerja tinggi ataupun KLTKT, di mana HPTLC ini merupakan perkembangan dari metode TLC ataupun metode kromatografi lapis tipis. Ini adalah metode analisis yang cocok untuk menganalisis secara kualitatif, yaitu dengan kita melihat dari fase diamnya, yaitu biasanya fase diam itu berupa silika, ada nggak pergerakan yang menunjukkan bahwasanya sampel yang akan kita analisis itu ada, itu kita lihat secara kualitatif, ataupun secara kuantitatif, yaitu dengan mencari kadar dari sampel yang akan kita analisis. HPTLC ini dikenal sebagai kromatografi planar ataupun flatbed, atau juga disebut dengan kromatografi bidang. Nah, kromatografi bidang ini merupakan kromatografi yang paling praktis untuk digunakan. Metode HPTLC ini memiliki kemampuan reliability, reproducibility, simplicity, kecepatannya, dan sangat ekonomis karena hanya membutuhkan bahan dan pelarut dalam jumlah yang minim, serta waktu analisis yang cukup cepat. Prinsip kerja dari HPTLC yaitu memisahkan sampel berdasarkan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Teknik ini biasanya menggunakan fase diam dari plat silika dan fase geraknya itu disesuaikan dengan jenis sampel yang kita pisahkan. Misalnya sampel kita bersifat polar, maka fase geraknya itu bersifat non-polar dan sebaliknya. Ini merupakan fase diam dan fase gerak pada HPTLC. Nah, fase diam pada HPTLC itu berupa suatu padatan atau suatu larutan yang ditempelkan pada suatu penunjang. Fase diam pada HPTLC ini dapat berupa silika gel, alumina, dan selulosa. Sedangkan fase gerak pada HPTLC itu merupakan suatu sistem pelarut atau cair yang tidak mudah menguap dan stabil di udara terbuka. Pada HPTLC terdapat dua tipe fase pemisahan, yaitu ada fase normal dan ada fase terbalik. Fase normal itu, fase diamnya itu bersifat polar, sedangkan fase geraknya bersifat non-polar. Di mana kalau kita menggunakan sampel yang akan kita analisis yang bersifat polar, maka kita akan menggunakan fase normal. Sebaliknya, jika kita mempunyai sampel yang bersifat non-polar, kita akan menggunakan fase terbalik. Karena fase terbalik itu terdiri dari fase diam yang bersifat non-polar dan fase gerak yang bersifat polar. Nah, sistem ini kan fase diam itu kan yang akan mengikat analis sampel kita yang untuk dianalisis. Jadi kita harus sesuaikan. Jika sampel kita bersifat polar, maka fase diamnya harus bersifat polar, dan begitu juga sebaliknya. Ini merupakan contoh kasus dari HPTLC, yaitu di sini judulnya evaluasi penggunaan kromatografi lapis tipis kinerja tinggi ataupun KLTKT densitometri silika gel 60F 254 pada penetapan kadar vitamin C yang terdapat pada daging buah naga. Nah, kenapa sih kita menganalisis buah naga? Karena buah naga ini banyak mengandung gizi dan juga vitamin, salah satunya vitamin C. Apa sih perlunya vitamin C? Kenapa harus dianalisis? Karena vitamin C itu merupakan salah satu senyawa yang berperan sebagai antioksidan yang efektif atau mengatasi radikal bebas yang dapat merusak sel ataupun jaringan.
sehingga melindungi lensa mata dari radiasi. Prinsipnya ini bagaimana? Nah, di sini dia akan menggunakan kromatografi lapis tipis kinerja tinggi ataupun KLPKT ini dengan penyerapan silika gel. Dia di sini menggunakan daging buah naga diekstrak dengan menggunakan pelarut metanol dengan metode maserasi, dan hasil dari ekstraksi itu dipekatkan dengan menggunakan rotasi evaporator. Setelah itu pemisahan dengan metode ini dilakukan dengan fase dian berupa silika gel 60 F254 dan fase geraknya itu campuran antara etanol dengan asam asetat dengan perbandingan 9,5 banding 0,5. Nah, kemudian dianalisislah secara kualitatif dan kuantitatif dengan digunakan, kalau kualitatifnya itu dengan dilihat dengan menggunakan sinar UV. Di sini panjang gelombang yang digunakan itu 254 nanometer. Nah, ini hasilnya merupakan, ini gambar satu merupakan kromatogram dari vitamin C tadi, sampel tadi. Ini merupakan hasil dari secara kualitatifnya. Dan sini kan kita nampak bahwasannya terdapat bercak yang mendatangkan bahwasannya terdapat vitamin C pada sampel buah naga ini. Nah, kemudian untuk membuktikannya berapa sih konsentrasinya, kita lakukan dengan metode dengan menganalisa secara kuantitatif. Ini merupakan data kurva kalibrasi dari vitamin C. Di sini untuk membuat kurva kalibrasi dia menggunakan konsentrasi 50 ppm, 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm, dan 250 ppm. Jadi di gambar 2 ini kita dapatkan kurva kalibrasi vitamin C dengan persamaan reagesilinnya itu Y sama dengan 1726,9 ditambah 17,8008X dengan nilai R ataupun koefisien korelasinya itu 0,992. Nah, di sini kita dapat menghitung kadar dari vitamin C pada buah naga. Nah, ini merupakan kadar buah naga dengan 3 kali pentotolan ataupun 3 kali pengulangan didapatkan kadarnya itu sekitar 31,21564087 ppm. Ini kadar buah naga yang dianalisis pada jurnal ini. Nah, untuk mengetahui apakah metode kita ini benar, kita perlunya memvalidasi metode. Nah, pada jurnal ini dia menggunakan presisi dan akurasi. Ini merupakan data akurasi sampel buah naga. Nah, akurasi itu apa sih? Akurasi itu adalah ukuran yang menunjukkan bahwa ketetapan hasil yang diperoleh itu yang diperoleh itu dari suatu metode analisis dengan kadar sebenarnya. Nah, dari sini dia itu menggunakan akurasinya itu dengan menggunakan sampel yang sama tadi ya, dengan menggunakan sampel yang sama dengan 3 kali pengulangan. Nilai akurasinya itu 99,24%. Nah, rentang yang diperbolehkan pada akurasi itu adalah 90 sampai 107%. Jadi metode ini memberikan hasil yang akurat karena memiliki nilai yang sesuai dengan rentang. Rentang tadi kan 90 sampai 107%. Sedangkan presisi itu sendiri itu ukuran yang menunjukkan derajat kesesuaian antara hasil individu yang diukur melalui penyebaran hasil individual dari rata-rata. Jika prosedurnya itu diterapkan secara berulang pada sampel-sampelnya itu yang diambil dari campuran yang homogen. Nah, di sini dia menggunakan kadar yang 150 ppm, didapatkan nilai SBF-nya itu 7,42. Nah, dari kedua validasi metode ini menunjukkan nilai yang bagus, maka jurnal ini dapat dikatakan dari kedua validasi yang dilakukan dengan dapatkan nilai bagus, maka metode HPTLC ini dapat digunakan untuk mengukur kadar vitamin C pada buah naga. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.